Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Sri Ambia. Aku salah satu guru di Kepulauan Togean. Jadi di sini aku tuh bertugas sebagai media atau tempat sharing buat teman-teman, khususnya yang berkaitan tentang keguruan, pendidikan, dan juga PPG ya, pendidikan profesi guru. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang apa saja sih yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan setelah kita lolos pemberkasan PPG 2022 dan juga apa juga yang kita perlu persiapkan untuk menuju ada yang namanya seleksi akademik atau pretest yang berbasis domisili. Apa sih itu? Gitu kan. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasi. Oke, kita lanjut. Jadi kita langsung aja, apa saja sih yang harus kita lakukan setelah kita lulus pemberkasan PPG 2022 ya. Maksudnya seleksi administrasinya tadi ya. Jadi yang pertama kita harus secara berkala mengecek laman Kemdikbud, yaitu ppg.kemdikbud.go.id di laman GTK. Jadi passwordnya sama dengan SIM PKB. Makanya sekarang ada program di Belajar ID, itu harus ditautkan antara SIM PKB dan akun Belajar ID agar nanti lebih gampang untuk mengakses semua laman-laman GTK tersebut, dan kita nggak akan tahu ya akibatnya apa. Makanya itu nanti tapi menurut informasi dari PPG Kemdikbud ya, Instagramnya ada, Instagramnya di sini. Itu menurut informasinya itu akan ada perpanjangan. Tapi kita jangan mengharapkan perpanjangan ya, kalau sekarang udah fix, lebih bagus segera ditautkan antara akun Belajar ID dan SIM PKB-nya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, cetak kartu pretest. Jadi di dalam tadi SIM PKB atau akun tadi ppg.kemdikbud.go.id itu, dalam situs itu sudah nanti ada petunjuk untuk bagaimana cara mencetak kartu pretest. Yang terutama di kartu pretest itu biasanya ada nama, terus domisilinya di mana, bidang profesi PPG-nya apa, dan kalau di sini mungkin bidang apa namanya, waktu dan tempatnya ada juga di kartu pretest itu gitu. Tapi nanti ada kemungkinan lain, jadi aku bakal jelaskan di poin berikutnya ya. Jadi kartu pretest itu setelah dicetak, yang ketiga adalah gabung dengan grup WA PPG masing-masing untuk mendapatkan siapa pengawas. Jadi nanti akan dibimbing. Jadi ini sistemnya seperti sistem UP online ya. Kalau aku boleh kasih lihat kayak gini ya, ada di gambar di sini. Jadi kita bergabung, makanya ada disuruh untuk mengupdate di surat ya, ada perintah untuk mengupdate nomor WhatsApp. Itu fungsinya agar kita bisa bergabung di grup WA PPG masing-masing ya, untuk mengetahui siapa pengawas yang akan mengawas kita saat ujian pretest ya. Yang kemungkinan ujian pretest kali ini itu berbasis domisili atau di lokasi sendiri. Jadi seperti gambar yang aku tunjukkan di sini, ini persiapan ruangannya. Jadi kita ujian pretest masing-masing di rumah masing-masing, karena nanti ada kita disuruh apa namanya, download itu yang namanya Save Exam Browser ya. Itu yang kemarin dipakai waktu UP. Kemungkinan besar pas pretest mungkin akan pakai aplikasi yang sejenis itu juga. Jadi dipersiapkan ruangannya ya senyaman mungkin. Kalau menurut aku ya, ruangan ya, persiapan ruangan itu yang paling ideal, karena sekarang kita kan sering ujian yang kayak gitu ya, yang pakai Zoom, terus yang seperti ini aku tunjukin lagi ya. Jadi ujiannya itu pakai Zoom meeting dari HP dan kita di laptop masing-masing seperti itu. Jadi kita harus posisikan
meja, kursi dan lain sebagainya itu senyaman mungkin karena kita akan bakal lama kerjakan soalnya gitu. Jadi tata ruangannya senyaman kalian gitu. Kayak ini karena aku dan suami nanti itu sering yang namanya suami akan PPG juga, jadi kita tata ruangannya ya kayak gini, ada meja, kursi, kemudian ini ada tongsis untuk atau tripod ya buat ujian ujian apapun itu yang melibatkan Zoom dan laptop, kemudian kita rancang sedemikian rupa meskipun tempatnya kecil, tapi kita rancang sedemikian rupa supaya kita nyaman gitu ya. Terus yang keempat, jangan lupa siapkan laptop yang bisa install aplikasi ujian pretest. Karena ujiannya mandiri tapi terpantau oleh pengawas dengan Zoom memakai 2 jaringan. Jadi maksudnya kita siapkan laptop yang memadai. Jadi yang punya webcam gitu. Terus laptopnya juga kalau bisa yang speknya agak sedikit tinggi ya, Windows 10 ke atas lah gitu kan. Kemudian siapkan koneksi internetnya juga harus bagus ya. Aku punya satu pengalaman nih karena aku kemarin juga pernah ujian pakai sejenis Safe Exam browser ini juga. Tapi dia waktu itu aku ujian TOEFL pakai remote online proctoring. Ternyata jaringan wifi aku itu nggak sekuat itu gitu. Jadi kalau ada ini aku sementara ujian kemudian Zoom itu kayak jadi tidak balance gitu loh, nggak seimbang jaringannya. Karena Zoom juga kan perlu jaringan yang stabil. Jadi kalau bisa untuk ujiannya misalnya kalian pakai wifi ya jaringannya. Terus kalau untuk Zoom-nya kalian pakai provider biasa kayak XL, Telkomsel dan lain sebagainya. Jadi siapkan 2 jaringan. Mana tahu kan kita sementara ujian terus kayak listriknya padam gitu kan, jadi kita harus selalu menyiapkan cadangan. Kalau nggak salah juga nanti ada persyaratan tuh harus punya kuota internet kayak 2 giga atau 4 giga seperti itu ya. Kemudian persiapkan diri untuk uji coba. Jadi nanti ada jadwal juga yang untuk uji cobanya ya. Kalau nggak salah saya tunggu sebentar, saya carikan di sini. Ya, ada nanti untuk uji cobanya ya. Ada jadwalnya juga, nanti saya taruh di sini biar lebih jelas untuk uji cobanya. Jadi nanti dari proktornya sendiri ya, atau yang apa namanya ya, yang programmernya itu nanti bakal mengarahkan caranya gini-gini ujian. Jadi kayak gladi resi gitu lah, gladi bersih begitu untuk penggunaan aplikasi itu tadi Safe Exam Browser ya kayak gini. Tapi ini hanya perkiraan saya ya. Ini kan waktu UP itu pakainya ini Safe Exam Browser ini gitu. Nah, sudah ini. Ada uji coba aplikasi dari tanggal 15 sampai dengan 27 Maret 2022 ya, ini dari Instagram resmi PPG Kemdikbud. Jadi uji coba aplikasi itu peserta bersama pengawas sesuai jadwal ya. Jadi antara 15 sampai 27 Maret ini ya, nanti akan diberitakan kemudian, mungkin ada juga di kartu pretestnya. Kemudian nanti pembagian jadwal akan menyusul ya. Nah, untuk seleksi akademiknya ya, daring domisili ini yang ujian masing-masing di rumah itu dari tanggal 16 sampai dengan 30 Maret 2022. Jadi pembagian jadwal sesuai dengan apa yang sudah tertera di kartu peserta. Tapi ini baru-baru ini ada informasi lagi masih dari PPG Kemdikbud ini, informasi resmi bahwa mungkin ada dimundurkan lagi gitu jadwalnya karena berkaitan dengan banyak banget orang atau calon peserta yang belum bisa menautkan akun SIM PKB-nya dengan akun Belajar ID, sedangkan itu sekarang sedang diperlukan. Jadi bagi teman-teman yang belum menautkan karena kemarin itu batasnya itu tanggal 12 Maret, tapi ini akan diperpanjang, tapi kalau bisa segera mungkin untuk ditautkan karena ini penting banget untuk kalian yang ingin ikut
PPG gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk siapkan laptop, koneksi internet dan lain-lain, dan jangan lupa untuk persiapkan mental, jangan panik ya saat pretest gitu. Karena kalau kita panik ya udah selesai sudahlah semuanya. Oke. Itu saja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Semoga sukses untuk untuk ujian pretestnya ya, dan bisa lolos untuk menjadi peserta sesungguhnya dari PPG dalam jabatan 2022. Kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Aku sangat nggak keberatan kalau kalian mau kritik dan saran, silakan komen down below supaya aku bisa baca-baca juga, dan silakan sharing juga di bawah di kolom komentar. Oke, see you on my next video. Bye.